Dengan ini perkenankan dan izinkan saya membuka rapat dengar pendapat ini atas adanya surat masuk dari masyarakat kita dari pemohon Ibu Hanimah terkait dengan pembelian tanah di Desa Malimpung. Saya nyatakan rapat dengar pendapat ini saya buka dan terbuka untuk umum. Baik, jadi sesuai suratnya dan penjelasannya bahwa telah terjadi transaksi pembelian tanah sebidang tanah seluas 1 hektar yang dibeli dari Fatimah Akib ya sebagai ahli waris dengan berdasarkan surat gubernur dan bukti pajak bumi bangunan. Kemudian diterbitkan akte jual beli. Namun ketika mengurus di pertanahan, SHM itu tidak bisa terbit karena adalah alas hak di atasnya sertifikat yang bernama Haji Mulyadi, Bu ya. Kemudian setelah kembali datang ini berubah lagi, bukan lagi atas nama Haji Mulyadi, tapi Haji Badarudin dengan Sukrawati yang merupakan suami istri, tapi ada 2 sertifikat di atasnya. Untuk itu saya persilahkan ke Pak Camat untuk menjelaskan ini bagaimana proses akte jual beli ini bisa terjadi dengan berdasarkan kepemilikan surat dari gubernur dan bukti kepemilikan PBB. Dengan akte jual beli itu tidak bisa pertanahan menerbitkan SHM atas nama pelapor. Makasih. Tentunya seperti tidak tahu itu adalah kewenangan daripada SPN untuk diketahui di sana. Cuma kronologis terbitnya akta pada tahun 2010 itu memang saya camat pada waktu itu. Jadi perlu mungkin saya jelaskan dari awal. Jadi pada tahun 2019 kemarin ada pihak dari Ibu Halimah datang untuk melakukan transaksi untuk peralihan tanah yang rencananya beli mobil. Nah, pada saat itu, waktu itu Ibu Halimah hanya membawa, kalau saya tidak salah itu berkas keputusan pelepasan dari gubernur untuk kewenangan mengolah lahan oleh Bapak Akib waktu itu. Nah, terus terang saya sampaikan pada saat itu, saya tidak bisa melakukan peralihan kalau cuma itu dasarnya. Makanya kalau bisa harus minimal ada SPP atau apa. Itu menandakan bahwa memang Bapak Akib mengelola pada saat itu. Nah, terbitlah mungkin sekitar 1 tahun lebih itu prosesnya, terbitlah SPPT-nya atas nama Fatimah Akib, yang mana Fatimah Akib itu adalah istri daripada Bapak Akib yang dimaksud tadi. Nah, kemudian saya juga lakukan komunikasi dengan Pak Usul, Pak Lingkungan. Apakah ini sudah sah untuk dijadikan sebagai alasan untuk perambil hak? Oh ya, katanya sudah bisa. Karena ini kan buktinya bahwa memang keluarga Pak Akib yang mengelola lahan itu. Jadi mungkin ada masyarakat yang tahu persis bagaimana sehingga Bapak Akib mengelola lahan itu pada tahun 1951. Mungkin ada sih nanti ditanyakan. Jadi selanjutnya kenapa saya lakukan saya buat bertanya, karena itu tadi sudah terlihat SPP-nya. Berarti ini saya sudah bisa melakukan pelajaran. Makanya pada saat itu saya panggil semua perangkat saya termasuk khusus desa untuk menyaksikan peralihan dalam hal ini akte dari Fatimah Akib ke Ibu Halimah. Nah, setelah itu baru saya tahu sekarang bahwa ternyata ada masalah di dalam. Saya pikir tidak ada masalah. Nah, kemarin juga saya pernah sempat komunikasi dengan Pak Haji Sarullah sebelum saya pindah dari Batam. Saya sudah jelasin ini. Jadi ada beberapa eksperimen yang terbit. Saya pada saat itu saya terbitkan dulu sebelum saya pindah. Nah,
sampai sekarang saya tidak datang, tapi saya datang mungkin kalau mungkin ada perkembangan saya tidak tahu lagi loh. Mungkin itu sebentar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ketua DPRD Kabupaten Pindrang di tempat. Dengan hormat, dengan penuh kerendahan hati, saya bermohon kepada Bapak agar dapat membantu dalam memediasi permasalahan yang saya hadapi tentang sebidang tanah yang saya miliki dengan luas 10.000 meter persegi atau 1 hektar dari tahun 2020. Dan saya bermohon kepada Pertanahan ATR Kabupaten Pindrang untuk menerbitkan sertifikat hak milik. Lokasi tanah tersebut terletak di Desa Malimpung, Dusun Palita, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pindrang. Kronologi kepemilikan tanah yang saya beli dari Fatima Akib dengan dasar kepemilikan SK Gubernur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 591-103-DIT-AGR-82 dalam kurung nomor urut 10 tahun 1982 dan bukti kepemilikan pajak bumi bangunan PBB. Adapun tanah tersebut saya beli lewat perantara yang diberi surat kuasa oleh Ibu Fatima Akib kepada Bapak Jamaluddin yang berdomisili di Dusun Sulili Barat, Desa Maminasai, Kecamatan Paletean, Kabupaten Pindrang, dan disaksikan oleh Muhammad Akbar SH dan Haji Gafar Nohong selaku saksi yang mengetahui kronologi dan batas-batas wilayah, dan dibuatkan akta jual beli dengan nomor 591-113/Romawi 6/2020. Selanjutnya, saya bermohon kepada Pertanahan ATR Kabupaten Pindrang pada tanggal 22 Desember 2023 dengan nomor berkas 16005/2024 perihal pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik SHM, dan pada tanggal 23 Agustus 2024 staf pertanahan melakukan pengambilan gambar pengukuran lokasi, dan setelah melalui proses panjang sampai titik terakhir pengambilan sertifikat hak milik, saya menemui salah satu staf pertanahan menanyakan apakah sertifikat saya sudah jadi. Salah satu staf menjawab permohonan pengajuan sertifikat hak milik tidak bisa diterbitkan karena adanya muncul SHM nomor berkas 437/2007 Desa Padaloan atas nama Vetranus Mulyadi MSI. Pihak pertanahan meminta kepada saya untuk mencari sertifikat tersebut dengan menanyakan ke pemerintah Desa Malimpung dan Desa Padaloan, dan saya menjawab saya tidak mengenal orang tersebut. Selanjutnya, saya kembali ke kantor Desa Malimpung dan bertemu sekretaris desa untuk menanyakan sertifikat atas nama Vetranus Mulyadi MSI, dan sekretaris desa menjawab saya tidak mengenal dan mengetahui nama tersebut dan tidak ada PBB atas nama tersebut. Dan saya ke rumah kepala dusun Malimpung untuk menanyakan hal yang sama, tapi dia juga mengatakan tidak mengenal dan mengetahui. Pada minggu kedua bulan Juli 2025, saya dan kepala dusun Malimpung kembali ke kantor pertanahan dengan maksud mengklarifikasi sertifikat tersebut dengan membawa fotokopi sertifikat Vetranus Mulyadi MSI dan fotokopi peta dari Angkatan Udara tahun 2010. Namun saya hanya ditemui staf biasa, dan saya tanyakan kepada pihak pertanahan. Pada saat memperlihatkan peta plotting, saya sudah mengatakan sudah benar lokasi yang saya miliki. Tapi mengapa pihak pertanahan tidak memunculkan bahwa sertifikat atas nama Vetranus Mulyadi, padahal seharusnya sudah diketahui dari awal kalau tanah tersebut ada sertifikat yang terbit sebelumnya. Jadi saya sampaikan ke pertanahan ada
di pelayanan pertanahan ini. Staf tersebut tidak memahami kronologi masalah ini dan pertanahan meminta fotokopi sertifikat keterangan Mulyadi dan peta tersebut dan saya serahkan. Selanjutnya minggu pertama Agustus 2025, saya kembali ke pertanahan menanyakan masalah ini, namun tidak ada staf yang mau menemui saya, hanya satpam yang memberitahu kalau ada lagi 2 nama yang muncul. Di minggu yang sama, saya kembali menemui pertanahan. Salah satu staf pertanahan, Pak Ilma, mengatakan ada 2 nama yang terbit di atas tanah yang kita miliki, yaitu 1. SHN 00428 garing Padalarang luas 20.000 meter persegi atas nama Badarudin. 2. SHN 00428 garing Padalarang luas 19,760 meter persegi atas nama Sukrawati. Di hari yang sama, saya kembali menemui Kepala Desa Malimpung yang diwakili Sekretaris Desa dan bertanya apakah ada wargata yang bernama Badarudin dan Sukrawati. Sekretaris kami mohon maaf karena Bapak Kepala Kantor tidak dapat hadir karena ada acara di Makassar terkait dengan yang diceritakan tadi. Kami juga baru tahu dari Pak mengenai kronologisnya dan mengenai pada saat permohonan yang ditemui itu bayangan dari seksi pendaftaran, dan untuk mengetahui apakah di atas permohonan tersebut ada sertifikat atau tidak, memang perlu dilakukan dulu ini pengecekan terhadap warga penerbitannya, dan perlu juga dicari gambarnya Pak oleh sisi pengukuran. Maka dari itu pada saat ini perlu analisis yang lebih dalam Pak untuk menjawab persoalan tersebut, karena kami juga belum mengecek dasar penerbitannya apa, karena biasa di dasar penerbitan itu kan dilampirkan PBB, jadi bisa ditahu dari situ apakah memang sertifikat yang diklaim ada di atas permohonan pemohon ini dulu pernah ada SPP-nya atau tidak, seperti itu. Itu dulu Pak yang bisa kami sampaikan. Kenapa terlaksana persoalan ini? Kami tidak diundang. Padahal pokok permasalahannya sebenarnya adalah klien kami, Lakandu Haji Boncong. Ya. Jadi tanah itu kami beli atau klien kami beli dari Bong Mansu tahun 92 Pak. Ada semua dulu di sini SPPT-nya. Dari 92 sampai 2009. Jadi itu tadi saya cerna sedikit itu masalah sertifikat muncul, saya yakin itu memang sudah tidak benar. Karena pada 2009 masa peralihan dari SMOP ke peta log. Pada waktu itu Pak Dusun baru dia yang ukur, Pak Desa. Waktu itu lokasi kami hanya sempat diukur satu, yang satunya sementara diukur capek berhenti sampai tidak terukur. Nanti tahun lalu kami kasih turun pertanahan, kepala seksinya itu saya kasih turun Pak, ada semua bukti-buktinya sini, saya kasih turun beliau. Alhamdulillah muncul kembali kami punya SPPT baru tahun 2025. Jadi tadi kalau masalah Ibu Nani mau mengurus proses itu Pak, sertifikat dengan lokasi yang dia duduki Pak, saya kira susah karena kami punya lokasi itu, dan kami sudah sepakat tahun lalu bahwa masing-masing kami harus urus, karena lokasinya Pak ada di sebelahnya kami, tapi dia mengklaim kami punya, itu yang jadi masalah Pak. Jadi saya sepakat tahun lalu masing-masing diurus. Akan sudah jadi Pak, dia tidak urus, dia punya SPPT yang di pinggir jalan itu.
Dan kami sepakat kalau SPPT-nya jadi, kami masing-masing urus sertifikat, mau ditukar jadi, mau dibeli semua jadi sebenarnya tidak ada masalah Pak, seandainya mereka tidak memperkeruh. Kedua Pak, masalah dia beli tanah itu yang saya mau pertanyakan di DPR ini Pak, apakah ini dibenarkan oleh undang-undang surat kepemilikan Kapten Aki ini? Kalau memang ini Pak dibenarkan, tolong di undang-undang berapa yang membahas ini Pak? Karena sampai sekarang saya cari undang-undang yang mengesahkan ini tidak ada. Bisa kesempatan yang diberikan Pak. Jadi saya masuk ke Dusun Pak 4 Desember 2009. Beberapa hari kemudian itu ada pengukuran sismil. Bapak Ustaz dari Kalimantan. Jadi pada titik itu diukur. Jadi tinggal 1 hari saya minta. Bila saya minta tolong Pak ini 1 hari lagi pengukuran supaya selesai cuma rampung ini, bilang sudah stop atas minta pimpinan dari Pak Agrada. Jadi yang dipermasalahkan tadi Pak ini, yang sebagian ada betul, yang sebagian tidak. Jadi pada waktu dibeli dengan Bapak ini pihak pembeli hanya antara pihak pertama dan kedua. Kita selaku pemerintah kita ketahui, tidak ada pemberitahuan langsung sudah ada. Nanti sudah di SKP atau dibersihkan. Ada warga yang melapor, bilang ada di sini permasalahan mungkin. Bilang kenapa? Bilang itu miliknya Lakandu, ada sekapan itu bekerja. Jadi saya datang di situ Pak, ketemu dengan Bapak dan pihak pembeli. Pada waktu itu bilang, kalau masalah begini harus diselesaikan sampai benarkan, karena ini ada yang lain. Atas nama dulu. Pada waktu itu atas nama Jamaludin ada selagi umat, dia malah saya. Bilang kalau begini dia sama begitu menilai. Dia bilang begitu Pak. Pak yang polisi tidak ngomong begitu. Jadi dalam kemudian difasilitasi di kantor desa. Tidak ada penyelesaian. Pak desa Pak Muhammadur yang di kecamatan, dia ke kecamatan. Dipanggil kita di kecamatan, pihak dari pihak Fatimah Akib tidak ada yang hadir. Jadi ini perasaan tidak pernah ditemu di kantor camat. Kalau pikiran saya karena di belakangnya tidak pernah lagi saya dipanggil. Tidak lama kurang itu Pak Camat diberikan surat PWP. Kemudian diberikan persetujuan privat. Begitu persoalannya di lokasi. Tapi ini ada saya melakukan Pak 2009 ada PWP-nya. Ada PWP berapa itu? Jadi saya ketemu pemasuk. Dari umat sudah meninggal Pak ini, orang Tarawani, tinggal di desa Praluap, Padang. Bilang apa kita ini buang gitar yang dijual diperjual bersama Pak Lakandu, tidak punya betul. Bilang iya, kasih jual. Bulan kemarin saya menagih pajak sama istrinya pemasuk, saya tanya lagi itu istrinya. Bilang apa kita ini punya tanah ini dijual beliau, kenapa? Bilang iya, karena begitu persoalannya Pak. Terima kasih Pak. Tapi yang bisa menentukan lokasinya sebenarnya adalah pertanahan melalui pengukuran. Makanya kemarin kami instruksikan ke kedua belah pihak untuk bermohon kepada pertanahan penerbitan sertifikat agar teman-teman dari pertanahan turun mengukur dan menentukan lokasinya mana. Karena siapapun kami di bawah, berapa lama pun kami bertugas di bawah, kami tidak bisa menentukan mulai dari mana dan sampai di mana batasnya, kalau bukan teman-teman dari pertanahan itu. Makanya kami merekomendasikan kepada kedua belah pihak, baik pihak Lakandu dan Ibu Hanimah, untuk mengusul ke pertanahan agar bermohon penerbitan sertifikat dan nantinya akan turun teman-teman dari pertanahan untuk melakukan pengukuran. Itu. Jadi memang sekarang ada dua SPPT yang muncul. Ini tanah kalau kita lihat gambarnya di situ Pak, memang agak memanjang. Jadi sebenarnya tak pakai dua ya di atas ini. Nah itu kalau salah dulu kita turun ukur sama-sama pertanahan. Dan memang ya walau-walau apakah menyeberang atau tidak ya nanti tergantung dari sertifikat yang muncul.
Iya. Belum ada sertifikat yang jadi sampai sekarang. Masih berdasarkan SPPT, dan SPPT kan belum bisa kita tentukan mulai dari mana, batasnya sampai di mana. Karena kalau di SPPT cuma ada luasnya. Jadi pertanahan yang turun untuk menentukan batas-batasnya. Makanya kami rekomendasikan kemarin untuk melakukan permohonan sertifikat agar turun pengukuran secara resmi dari pertanahan. Itu dari kami, Pak Pimpinan. Bapak Ibu, para pemohon yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan. Pertama, pimpinan izin kami sampaikan bahwa kemarin kami disurati terkait persoalan sengketa ini. Pemahaman kami di Desa Padangulong yang bersengketa ini antara keluarga Bapak Mulyadi dengan Bapak Ibu Hanimah. Ternyata pada saat ini yang kata Ibu. Jadi 3 yang sengketa di sini, Pak Ketua. Jangan sampai yang sudah diselesaikan antara Bu Iwan dengan Hanimah, kemudian Bapak Mulyadi keberatan, itu perlu dipertanyakan lagi. Karena kenapa? Ada pimpinan perlu kami sampaikan bahwa betul yang disampaikan Kepala Desa Malingpung bahwa lokasi sebenarnya ini di Desa Malingpung. Secara administrasi itu milik Desa Malingpung. Semua PBB yang terbit di sana itu atas nama Desa Malingpung. Mungkin perlu ditanyakan ahli warisnya Sukrawati, apakah beliau tidak keberatan atau bagaimana? Jangan sampai cuma diselesaikan berdua dengan ini, sementara dia yang tidak keberatan. Karena betul pimpinan perlu kami sampaikan bahwa sertifikat yang terbit di situ atas nama orang tuanya, Sukrawati. Cuma penjelasannya tadi, Ibu Sukrawati tidak mengetahui bahwa dia punya tanah di sana. Itu yang jadi masalah lagi. Kemudian pimpinan perlu juga kami sampaikan bahwa betul tadi apa yang disampaikan Pak Ketua bahwa kita di sini tujuannya mediasi. Persoalan penyelesaian sengketa itu ranahnya pengadilan. Mungkin melalui tambang dulu, terus rekomendasi ke pengadilan. Kemudian kalau saya dipanggil lagi sebagai saksi atau sebagai pemerintah di wilayah Desa Padangulong, mungkin iya, karena wilayah itu masih Desa Malingpung. Iya. Sertifikat, sementara sertifikat yang terbit atas nama Desa Padangulong. Iya. Iya. Kemudian pimpinan perlu kami sampaikan bahwa wilayah di Desa Malingpung itu sertifikat yang terbit itu bukan cuma satu. Ada banyak sertifikat yang terbit di mana wilayah itu masuk Desa Malingpung, kemudian di sertifikat itu Desa Padangulong. Iya. Iya. Kalau persoalan lokasi angkatan udara, Dena Coco ya Pangewangan buat karena pada tadi punah. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pimpinan. Ada 2 nama tadi yang disebut itu, termasuk pemansu itu warga kami. Kebetulan beliau sudah meninggal dunia. Mungkin kalau seumpama bisa dipanggil mungkin anaknya, karena kebetulan juga anaknya sekretaris desa kami. Saya kira itu pimpinan. Terkait dengan RDP ini, mungkin melalui forum ini kalau dibolehkan, saya selaku Kabid Pendapatan bisa meminta SPPT yang kedua belah pihak supaya ada bahan kami untuk mencek di peta vlog kami, supaya ini juga kaget juga tadi pimpinan saya dipanggil di sini terkait dengan apa ya, terus terang saya telepon samping kanan saya, ini kita dipanggil RDP terkait dengan apa? Nah makanya ini mau kalau diperbolehkan melalui forum ini, saya minta SPPT yang tadi diperlihatkan oleh Pak Imam dengan Ibu Hanimah, supaya ada bahan kami untuk mengecek di kantor. Kebetulan saya bawa usernya Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau ada PBB yang salah ini di belakang saya ini. Nah, karena saya yang pegang user, supaya gampang saya mendeteksi, oh ini pindah ini. Jadi begitu pimpinan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma yang terbitkan sertifikat itu yang atas nama Sukrawati Baharudin beliau.
apapun itu, Pak Mulyadi hanya pihak yang mengurus. Secara legal formil, bicara bukan di tempat ini, tapi kan secara legal formil ini barangnya Pak Bada siapa? Badarudin dan Sukrawati. Itu intinya. Pak Mulyadi tidak ada di situ. Kalau kita lihat sertifikat, gitu ya. Yang disampaikan sama Ibu Naim, Halimah. Maaf, kasih nama. Halimah ya. Ibu Halimah, waktu kita masukkan permohonan, pas dicek sama pertanahan muncul 2 sertifikat itu. Betul Pak. Yang kita sertakan PBB. Ya. Dasar PBB ya. Betul Pak. Saya mau tes. Pak Nasrullah mau uruskan. Oke. Coba garis dapat tamat itu PBB tak? Ya, ini kita mau lihat. Pak Camat bilang mesti dibatasi angka sertifikat ya atau digaga ya bahasa Bugis. Mengerti semua jadi bahasa Bugis. Angka sertifikat atau digaga ya yang tanah PBB. Nah buktikan Ibu Naimah dapat tahu sertifikat yang muncul Badarudin sama Sukrawati. Coba dapat ambil. Oke. Nah ini sudah ada simpulan satu ya. Izin Pak. Tapi Pak saya potong. Setahu kami kalau tidak bermohon di pertanahan Pak tentu ada surat permohonan. Di surat permohonan ini apakah sudah ditandatangani oleh pemerintah desa Pak? Karena waktunya saya masukkan ini Pak, berapa kali saya bolak-balik ditolak karena persoalan ini. Akhirnya saya muncul pertanyaan saya di pertanahan kemarin, apakah atas nama Lakandu ini bermohon? Dia katakan, Bu, tidak mungkin kami bermohon dengan objek yang sama. Itu pertanahan mengatakan kepada kami. Sekian Pak. Keterangannya Pak Desa, dek waleki surat itu, kalau 2 di sitopo, bahasanya gitu ya kira-kira. Nah, nasabah BD PBB tak si babeda itu PBB-nya Pak Nasrullah. Apakah bersepakat kita menganggap bahwa itu 2 objek yang berbeda? Kira-kira gitu. Ini formil ini. Lain kita mohonkan, wanggapi lain itu mohonkan pada sebelah. Kira-kira begitu, ini formil ini. Jadi akademi pemerintah tanya yang mohonkan Ibu Hanimah, apalagi PBB ini. Nanti diuji sama pertanahan, ada sertifikat yang muncul atau tidak ada. Intinya permohonan tak muncul sertifikat 2 orang itu tadi. Sekarang enaknya kita, karena yang muncul 2 sertifikat itu mereka merasa tidak memiliki. Mereka bersedia untuk mencabut. Begitu nih, jodoh ini apa makanya mau tahu. Yang itu pertanyaan wah masa datang ke bawah. Syukur-syukurnya di situ. Ya kan begitu. Jadi dapat taruh di permohonan. Saya nggak soalan di sini. Ini ya, diteruskan permohonannya, penuhi syarat-syarat yang diberikan sama BPN, masukkan. Pak Nasrullah urus juga, nggak soalan. Oke ya, nanti muncul lagi itu. Pak siapa lagi? Kakak, siapa Pak? Haji Sabir. Pak Haji di bawah Pak Haji. Kira-kira bagus nih. Pak Nasrullah urus sendiri, siapa muncul? Lagi muncul. Berarti lagi lo. Ini yang kita mau luruskan Bapak. DPRD memfasilitasi Bapak Ibu semua. Kita ini semua warga ini. Walaupun ada warga ilegal, ini semua sama kita semua. Menjadi soalan karena ini masalah di Pindrang. Kami anggota DPRD tidak bisa memutuskan mana yang salah, mana yang benar. Pengadilan itu urusannya. Tapi sampai dilarang maka dia mengkaca warga. Kira-kira begitu. Kalau bersepakat dilakukan apa yang menjadi petunjuk BPN, lanjut yang tabu.
Bahkan Jamil Aman Nassan ini permohonan tak muncul dua nama bahwa ada sertifikat atas nama Badaruddin Sukrawati. Syukur-syukur Ibu Sukrawati merasa bahwa tadinya anakku cawi BPN siap untuk menerima permohonan itu. Lalu Siapa? Pak Nasrullah silakan lakukan. Bisa dikasih rekomendasi dari pemerintah karena beda. Nanti diuji sama BPN yang mana yang dimaksud sama Pak Nasrullah. Kira-kira begitu ya. Ini simpulan izin pimpinan. Kalau ini menjadi simpulan, aman nih mati. Kalaupun nantinya ternyata silegal atau apa, akan beda beda nomor PBB atau beda. Ini kita tanya nanti sama yang terbitkan itu PBB. Itu kan tidak mungkin satu objek dipajak 2 kali. Tempatan ini satu objek 2 terbit PBB-nya, tidak mungkin, tidak boleh itu. Berarti beda kata Pak Nasrullah, beda kata Pak secara administrasi. Cocok aja pasangnya Pak pendapatan. Tak mungkin satu objek 2 PBB-nya kan Pak Jamali, cocok berarti beda. Lanjut prosesnya Ibu Naimah. Bicara lagi ibu ahli warisnya perawatnya sama Pak Badaruddin. Lanjut di proses dari BPN. BPN saya tadi Pak Adi fasilitasi minta tolong ini warganya kami kasih. Kami tidak ada hak untuk berita-berita Bapak, tapi kami minta pertolongannya Bapak apabila sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang kita bantu kasih. Kira-kira begitu masalah. Pak Nasrullah, jangan halangi. Talangi sholat. Pemerintah dukung karena kira-kira gitu ya. Cocok dia. Pak ini opini dalam kita itu Naimah, dalam kita bicara sama Pak Nasrullah jadi yang dua kode syaratnya. Pak Nasrullah katanya kita utara gitu. Kalau anggaran kira-kira begitu. Itu saja ya. Atau masih ada saran yang lain? Melalui pimpinan mungkin. Pimpinan. Tunggu dulu Pak. Dengar aja nanya. Iya. Supaya satu kali kita cerita. Maaf aja tadi yang kita desa Amir, kemenangan desa Amir ini juga yang kita mau juga. Kita mungkin butuh forum yang lain soal itu, tapi melalui forum ini kita rintis. Maka caranya Pak Camat bisa kita buat forum baru kita panggil kalian angkat di kapal Kantoro yang makanya itu bagaimana mengalihkan kembali itu sesuai dengan tempatnya. Main-main ya. Saya mau begitu. Ada forumnya khusus. Nanti ada kepala kantor. Apa syarat-syaratnya? Dukungan sama Pak Desa, Pak Dusun, Pak Camat untuk RIRO bayar. Jangan salah-salah lagi tentang penerbitan lokasi. Anu nalin pada luar. Apa guys kata? Gitu ya kira-kira ya. Kita butuh forum lain kira-kira Pak Desa. Aman gitu. Iya ku ya kami pimpinan. Tadi yang bicara itu tadi ahlinya hukum Pak. Sendiri Pak. Kalau saya ini datang di sini hanya karena kebetulan saya ini tinggal di Kota Banua. Iya. Cuma waktu itu ibu datang, saya bilang orang apa itu Pak Ketua? Bilang orang Kota Banua. Bukan. Kan saya tahu saya kalau orang Kota Banua ini orangnya. Iya. Tapi ini kita di DPR itu Bapak Ibu semua, bukan lembaga pengadilan ya, tapi kami hanya memfasilitasi pengadu untuk diluruskan yang maksud sebenarnya harus dilakukan. Iya. Pada dasarnya tadi sudah kita sepakat bahwa Ibu Hatimah, Pak Imam silakan lanjutkan. Ya, tentu ada prosesnya nanti. Tapi intinya Pak, Ibu semua bahwa kita hadir di sini bukan menjustis bahwa ini yang salah, ini yang benar ya.
nanti pengadilan yang mengaturnya itu. Ya. Yang kedua, kita hadir di sini tentu senantiasa bahwa kita harus praduga tak bersalahnya dulu ya. Yang kita bawa Pak salah ini, Pak Iman ini salah ini, Bu Hati ini salah ini kan. Tapi nanti kita akan lihat di pengadilan nanti. Tapi intinya saya hadir di sini bahwa yang sangat memberatkan nanti Pak Desa ini dua ini adalah tentang lokasi ini. Ini adalah tugasnya pemerintah daerah Kabupaten Pindrang tentang batas desa ini. Kalau ini nanti tidak diselesaikan akan rancu seterusnya. Rancu seterusnya. Ini pimpinan. Karena itu lokasi sifat apa melimpung. Kenapa masuk pada loan di sertifikatnya? Iya. Saya kalau baca tadi malam itu salah surat di penggawa ya. Manakah desa melimpung pada loan itu? Iya, jadi saya tidak tanggapi kayak salah ya ini. Tidak jelas ini barang ini. Iya, karena tidak jelas ini karena ini malimpung bukan pada loan di situ. Iya. Tapi intinya Pak, kami senantiasa bahwa harapan kami karena harusnya ada kabar hukum ini apa menjelaskan ini dan tentu dari pemerintahan ini sebelah ini batas desa perlu diperjelas betul. Karena yakin dan percaya tidak akan selesai lagi persoalan ini, pasti ada masalah lagi. Kalau tidak diselesaikan ini, karena saya tahu di lokasi itu banyak masalah. Soal saya harus sampaikan di sini banyak masalah di sana. Iya, karena saya orang sana banyak masalah. Ada sudah 30-20 orang yang punya bermasalah di sini. Saya yakin. Jadi kalau tidak diselesaikan ini pertanahan Pak, bahaya ke depannya Pak. Kacau di sana Pak. Kalau saya nanti Pak Desa dua-dua mengusulkan Pak KDPR sama RDP bahwa diperjelas ini titik lokasi perbatasan kita melimpung pada luar hingga persoalan-persoalan yang kedepannya itu kita atasi memang karena yakin dan percaya banyak masalah karena saya orang sana jadi mendengar bahaya masalah nanti kedepannya. Saya kira itu pimpinan intinya bahwa kami datang di sini Pak bukan mengadili Bapak semua tapi tentu Ketua Komisi 1, Komisi 3 ini sudah menjelaskan tentang prosedurnya nanti. Tentu akan silakan Pak Nasrullah Bu Hatimah melanjutkan apa yang menjadi harapannya Bapak Ibu semua dan harapan kami aja itu salah Pak Dinyatur Pak Ibu Pak Dimusiatur Tuatur di tadi sampaikan kalau meter Pak yang berarti bermatu aku si salah di bawah jadi sing iya karena bahasanya hukum menang jadi arah kalah jadi arum oh gitu dua iya saya kira itu yang saya sampaikan pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sudah ada kesimpulan sebagaimana petunjuk dari Ketua Komisi 1. Mudah-mudahan kita berharap semua apa yang kita bicarakan di sini adalah objek yang berbeda sehingga selesai nantinya. Tetapi bagaimanapun juga kita harus berandai-andai. Jika seandainya objek yang sama akan kembali lagi seperti ini, tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak. Ya. Hanya sekedar nasihat saja bahwa seandainya punya yang dibicarakan adalah objek yang sama, lebih baik kita atur secara keluarga itu awal. Ya. Saya juga pengalaman, saya pernah jadi kepala desa Pak, kurang lebih 14 tahun dengan persoalan yang begitu sama. Waktu itu ada 3 yang saya nasihat seperti itu untuk tidak lanjut ke pengadilan, tapi karena harga diri katanya tidak ada yang apa-apa belum semua, bahkan ada 2 orang yang stres sampai meninggal karena begitu lama begitu. Ya, sehingga seperti yang disampaikan teman saya Pak Mansur. Ya, tapi mudah-mudahan tidak. Yang kedua, yang terakhir, Bapak dari teman-teman dari pertanahan, ya, supaya ekstra hati-hati, Pak. Termasuk persoalan kemarin di Marone, itu ada klaim bahwa tumpang tindih ada sertifikat kok sudah muncul lagi. Ya. Jadi kita betul-betul berharap hati-hati betul, jangan sampai muncul lagi sertifikat yang bukan apanya, karena kita semua pejabat ini dituduh timbul itu karena ada keluarganya anggota DPR, karena keluarganya bupati, karena macam-macam.
macam-macam. Padahal secara hukum formalitasnya tidak akan seperti itu. Hanya saja mungkin kekurangan telitian sehingga muncul seperti itu. Kita berharap ya, mungkin itu yang sekadar bacaan kepada semua bicara Pak Katsud. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengar semua penjelasan baik dari pemerintahan kecamatan, pertanahan, dan juga yang terkait, jadi kami simpulkan Pak bahwa Ibu Hanima ya itu membuat surat permohonan ke pertanahan Kabupaten Pindrang untuk perubahan status kepemilikan sesuai dengan transaksi AJB. Tentu tetap berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan. Ya, tadi kesediaannya juga pihak pertanahan yang memfasilitasi ini. Kemudian yang kedua, kami meminta kepada pemerintahan dan pertanahan, berhubung ada perbedaan Pak, data administrasi berbeda dengan lokasi yang sebenarnya, itu kami berharap, kami mendesak jangan berlarut-larut Pak, ada perbedaan data apalagi yang menyangkut pertanahan, segera memperbaiki perbedaan data tersebut sehingga antara data di administrasi di sertifikat dengan di lapangan itu dapat disesuaikan. Untuk itu segera berkoordinasi bagaimana penjelasan ini. Demikian Pak yang dapat kami simpulkan. Terima kasih. Semoga saja apa yang telah dilakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan rapat dengar pendapat ini, saya selaku pimpinan rapat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian rapat dengar pendapat ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.